البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan, kemarin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengumpulkan dana untuk membantu orang yang terkena musibah melalui sebuah organisasi sosial? Barakallahu fiik. Adapun penggalangan dana, donasi atau yang semisalnya bukan termasuk jalannya dan juga bukan termasuk ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diperbolehkan adalah inisiatif, kesadaran pribadi untuk membantu. Jadi si fulan yang ingin bantu tersebut berhubungan langsung dengan pihak yang ada musibah atau orang yang bisa dipercaya. Transfer langsung, ngirim langsung. Adapun kalau sudah gabung dengan organisasi atau partai atau yayasan, maka Ahlus Sunnah tidak menyarankan. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi dalam kitab Damul Mas'alah, jam'ut tabarru'ati laisat min simati Ahlus Sunnah. Mengumpulkan donasi, mengumpulkan penggalangan dana bukan termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnah. Sebutkan dalam kitab apa? Damul Mas'alah halaman 39. Syekh Muqbil mengatakan jam'ut tabarru'ati laisat min simati Ahlus Sunnah. Mengumpulkan dana, donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dihindari. Kalau bantu silakan, tapi inisiatif per individu. Adapun kalau temannya yang lain mau ikut, misalkan dia cukup mengumumkan, ya akhi anak ingin bantu sebulan, barangkali antum mau nitip silakan tafadhol, ana bawakan, enggak masalah. Tapi kalau menyebarkan barakallahu fikum penggalangan dana di medsos, media sosial atau minta-minta di pinggir jalan pakai kotak itu atau yang semisalnya, jangan. Itu bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah. Itu biasanya orang Hizbiyun, orang-orang yang pro Palestina, orang-orang yang pro Suriah atau yang semisal orang IM, Ikhwan Muslimin atau yang semisal mereka. Kemudian juga Syekh Muqbil mengatakan, qala aidan wa akbah min hadza anna unasan yaz'umun annahum du'atun ila Allah takhassasu litasawwul bis dakwah. Ini bahaya sekali. Syekh Muqbil juga mengatakan, dan yang lebih jelek lagi, lebih parahnya lagi, ada beberapa orang yang mereka mengaku da'i ilallah, mengaku ustaz, da'i ilallah. Tapi mereka apa? Mereka mengkhususkan dirinya untuk tasawul, minta-minta atas nama dakwah. Paham ya? Stempel nama ustaz fulan bin fulan, udah. Nah, akhirnya minta-minta untuk nama dakwah, haram. Minta-minta untuk nama dakwah atau pribadi haram, hindari. Dakwah Sunnah bukan dakwah untuk yang mengajak pada minta-minta, tapi dakwah Sunnah dakwah yang membendung, mengatasi agar orang itu tidak minta-minta. Barakallahu fiik. Kemudian juga berkata Syekh Shalih Fauzan, nah barakallahu fiik, beliau mengatakan fayanbaghi annal masajid, dalam sebagian fatwa beliau ya, fayanbaghi annal masajida an mattaqun makan su'al was-sanadiq wat tabarru'at yashghaluna an-nas. Selayaknya bagi masjid-masjid untuk tidak diadakan minta-minta, donasi. Hendaknya masjid-masjid tidak dijadikan tempat untuk minta-minta, penggalangan dana, donasi, atau diletakkan kotak-kotak infak. Kotak-kotak amal itu depan masjid atau pinggir masjid, hindari. Kenapa? Yashghalun nas, yang itu nanti akhirnya justru menyibukkan orang. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah, na barakallahu fikum, punya cara tersendiri dalam masalah bersedekah. Mereka bersedekah tanpa diminta. Mereka bersedekah inisiatif per individu. Paham ya? Sebelum diminta, mereka sudah mengeluarkan terlebih dahulu. Paham ya? Yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan, paham ya? Mereka bersabar, tidak sampai meminta kepada orang lain.
Itulah termasuk apa? Nah, barakallahu fikum, ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ingat-ingat ya, Syekh Mukbil mengatakan jam'ut tabarru'ati laysat min simati Ahlus Sunnah. Mengumpulkan donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi rujuk kitabnya Damul Mas'alah halaman 39. Paham ya? Di Ahlus Sunnah hati-hati. Tasawul, minta-minta penggalangan dana untuk bangun masjid, membangun pondok, perluasan lahan, membebaskan lahan. Jangan. Enggak mampu enggak usah bangun, selesai. Takalluf haram. Paham ya? Mampu silakan jalan, enggak mampu enggak usah bangun. Daripada nanti memaksakan diri untuk bangun akhirnya minta-minta, jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Sampai-sampai para ulama menjuluki apa? Menjuluki na barakallahu fikum para hizbiyun yang mereka apa? Berjubah, berjenggot, bersorban, tapi apa? Tapi mereka mutasawwilun, orang-orang yang suka minta-minta. Digelari dengan apa? Lusur dakwah, pencuri-pencuri dakwah. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi dikondisikan ya, kalaupun seandainya antum membantu silakan ketemu langsung orangnya, hubungi langsung, transfer uangnya, aman, bagus. Karena kalau lewat organisasi kadang enggak amanah. Organisasi ada embel-embel uang transportasi, uang operasional, uang ini, uang itu. Akhirnya terpotong. Lewat yayasan juga enggak jauh beda. Dananya masuk 100 juta, yang masuk ke orang-orang yang berhak mendapatkannya 99 juta. Yang 1 juta misalkan enggak tahu masuk kantong atau kemana. Allahul musta'an. Kondisikan ya, Ahlus Sunnah dikenal dengan orang yang sangat berhati-hati, tidak memperluas bab minta-minta. Nah, la atas nama dakwah wala atas nama pribadi. Kondisikan. Mampu jalan enggak mampu sabar. Paham ya? Itu jauh lebih baik daripada membebankan diri akhirnya tasawul minta-minta ngemis atas nama dakwah. Pondok fulan, ma'had fulan bin fulan. Ingin bebaskan tanah sebelah 1 hektar, donasi penggalangan dana udah terumpul 1 M, masih minta lagi 1 M, masih kurang. Allahul musta'an. Hindari ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa ana jawab. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Perkara dosa berikutnya adalah tunajisnaini atau tanajisnaini duna salis. 2 orang bisi-bisi tanpa melibatkan yang ketiga. Hadisnya kita lewati kan dalam apa? Dalam kitab Al-Ishriniyat. Jadi kalau antum 3 orang, jangan antum bisi-bisi 2 orang. Paham ya? Jadi kalau antum bertiga, janganlah 2 orang itu bisi-bisi. Paham ya? Kemudian tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinu, ya enggak? Karena bikin sedih orangnya. Jadi kalau antum ngomong libatkan, ya akhi apa nana mau ada obrolan yang khusus misalkan. Silakan dia izin. Tapi kalau antum enggak izin, bisi-bisi sambil ngelihat matanya ke yang 3 itu, udah. Antum 3 orang, 2 orang itu bisi-bisi walaupun bisnis, ngobrol-ngobrol tapi bisi-bisi sambil melihat matanya ke pihak yang ketiga. Membikin sedih, fa inna dzalika yuhzinu. Hadis sudah kita hafal kan? Nah, hadisnya siapa itu? Barakallahu fiik. Hadisnya barakallahu fiikum Abdullah Mas'ud, riwayat Bukhari. Hadisnya Abdullah Mas'ud riwayat Bukhari kan? Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta taqtanitu binnas fa inna dzalika yuhzinu. Apa artinya kalau seandainya kalian 3 orang, maka jangan sampai 2 orang itu bisi-bisi tanpa melibatkan yang ketiga itu. Sampai kalian bercampur dengan manusia, banyak orang baru silakan ngobrol, enggak ada iskal. Tapi kalau 3 orang antum, 2 orang bisi-bisi, walaupun antum cuma ngobrol masalah cilok, masalah madu, masalah apa, tapi antum bisi-bisi tanpa melibatkan yang ketiga ini, fa inna dzalika yuhzinu. Maka sungguhnya ini bikin dia sedih. Paham ya? Dikondisikan, jaga perasaan. Apalagi kalau 3 orang tadi itu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Termasuk dosa yang berikutnya tahallir rijal bidzahab ala ayyi suratin kanat. Seorang laki-laki berhias dengan emas. Perhatikan nih. Seorang laki-laki berhias dengan emas, memakai cincin dari emas, kalung dari emas, paham ya? Jam dari emas, gigi emas boleh enggak? Enggak boleh juga. Hatta walaupun gigi enggak boleh dipasang gigi emas. Paham ya? Kalau warnanya warna emas bagaimana? Dihindari juga, khawatir timbul apa? Ittiham. Timbul tuduhan dikirain emas beneran. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu.
Jadi laki-laki menggunakan emas haram. La cincin wala kalung wala gelang wala syai'. Enggak boleh. Paham ya? Tapi beli emas boleh enggak beli emas? Enggak ada larangan. Larangannya itu menggunakan berhias dengan emas. Paham ya? Adapun beli enggak masalah, beli emas batangan 1 kilo enggak masalah. Ya enggak? Nah, beli. Tapi kalau antum dipakai untuk hiasan jangan. Jam dari emas. Wah, kemudian karena enggak biar enggak kalah bersaing, gigi pun apa? Gigi seri, 4-empatnya atas bawah emas. Paham ya? Kemudian barakallahu fik cincin emas, jamnya emas, semua sebar emas. Mobilnya pintunya emas juga. Allahul musta'an. Kalau laki-laki haram. Perempuan bebas. Mau cincinnya, kalungnya, gelangnya bebas oleh perempuan. Laki-laki haram. Dalilnya barakallahu fikum ada dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sab'in. Suatu ketika Rasulullah melarang 7 perkara, di antaranya naha an khatamid dzahab, melarang dari cincin yang terbuat dari emas, tapi bagi laki-laki. Paham ya? Adapun perempuan, pendapat yang rajih walaupun ada khilaf mengenai perempuan boleh enggak pakai perhiasan yang melingkar. Pendapat yang sahih boleh. Selama apa? Barakallahu fikum itu perempuan boleh pakai emas tidak masalah, perak pun enggak ada larangan. Paham ya? Nah, kalau laki-laki perak boleh enggak? Laki-laki cincin terbuat dari perak boleh enggak? Alhamdulillah. Enggak ada larangan kalau perak. Emas haram. Paham ya? Seperti itu. Kemudian barakallahu fikum juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan la abasu abada. Aku tidak akan makan selama-lamanya. Beliau ketika waktu itu sempat mempunyai apa? Barakallahu fikum cincin dari emas, kemudian beliau lemparkan. Seraya beliau mengatakan la albasu abada. Aku tidak akan memakai selama-lamanya. Karena haram. Laki-laki enggak boleh pakai apa? Enggak boleh pakai emas. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jalla, berikutnya al-isbal fi thiyab. Penting ini, jangan meremehkan, jangan menganggap ringan, jangan nyepelekan. Isbal pakaiannya. Isbal itu menjulurkan, membiarkan pakaiannya memanjang sampai di bawah mata kaki. Haram. La sarung wala sirwal wala jubah. Surban bagaimana surban? Panjang surbannya ini ya, panjang ininya panjang apa ya? Bawah mata kaki. Enggak boleh juga kalau surban. Paham ya? Intinya semua pakaian yang menjulur memanjang sampai di bawah mata kaki haram. Ada syubhat dari orang-orang hizbiyun. Itu haram itu kalau kata mereka haramnya itu kalau sombong katanya. Allah musta'an. Kalau sombong baru haram, kalau enggak sombong baru apa? Baru boleh katanya. Kita katakan hadisnya itu banyak. Ancaman mengenai isbal itu banyak, bukan hanya karena sombong saja. Yang sombong parah ancamannya. Allah Ta'ala tidak akan melihatnya bahkan kalau sombong. Kalau enggak sombong bagaimana? Kena ancaman umum. Hadis Abi Hurairah yang sudah antum hafal barakallahu fikum di dalam sahih, apa itu? Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Semua yang berada di bawah mata kaki berupa pakaian, mau jubah, sarung, sirwal, termasuk bagian dari api neraka. Umum ini, sombong enggak sombong masuk ke ancaman itu. Jadi enggak ada celah mereka untuk beralasan itu kan kalau enggak sombong. Kalau enggak sombong kan boleh, kalau sombong baru enggak boleh. Kita katakan sombong enggak boleh. Paham ya? Hadis yang umum diingat-ingat ya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua apa saja yang menjulur, memanjang sampai di bawah mata kaki berupa pakaian maka termasuk bagian dari api neraka. Ini sombong enggak sombong masuk ancaman api neraka. Yang sombong, innallaha la yanzuru ilal musbil. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang isbal. Paham ya? Dikuatkan lagi dengan apa? Tambahan innallaha la yanzuru man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena apa? Sombong. Kalau sombong ancamannya apa? Enggak dilihat. Neraka plus Allah Ta'ala tidak melihatnya. Double enggak berarti? Double. Lah, taunya bagaimana kalau itu sombong atau sombong? Perbuatan dia isbal itu sendiri sombong gitu loh. Paham ya? Disebutkan dalam hadisnya Jabir bin barakallahu fikum Sulaim. Paham ya? Abu Jari radhiyallahu anhu. Jabir bin Sulaim bin Salim. Bin Sulaim ya. Barakallahu fikum. Disebutkan itu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan iyyaka wa isbal izar. Iyyaka wa isbal izar. Hadisnya sahih. Barakallahu fiik. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi, rawahu Abu Dawud. Iyyaka wa isbal izar fa innaha minal makhilah.
Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Bayangkan itu. Hati-hati kamu, jauhilah, tinggalkanlah isbal. Karena sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai kesombongan. Jadi perbuatan isbal itu sendiri walaupun dia enggak sombong, sudah divonis sombong. Paham ya? Haram isbal. Sarung, jubah, sirwal, kondisikan. Di bawah mata kaki haram. Di tengah-tengah mata kaki membahayakan. Di atas mata kaki sudah terpenuhi syaratnya. Di tengah-tengah betis yang afdal. Paham ya? Di tengah-tengah mata kaki membahayakan. Mengkhawatirkan kondisinya. Paham ya? Walaupun sudah aman tapi masih mengkhawatirkan. Di bawah mata kaki haram. Di atas mata kaki sudah mewujudkan hadisnya. Di atas mata kaki pertengahan betis afdal. Paham itu ya? Jadi kondisikan kalau punya pakai sarung ya sarung yang normal, pakai beneran, bukan cuman seenaknya gitu ya. Coba kira-kira kok nampak kok panjang bawah mata kaki, potong langsung. Enggak usah dilinting-linting. Biasanya kalau baru-baru ngaji gitu ya, tapi enggak masalah. Maksudnya dalam artian selama enggak isbal enggak masalah, cuman lebih bagusnya kalau enggak usah dilipat-lipat, langsung dipotong nih, kondisikan biar apa? Rapi, bagus. Nah. Jadi isbal haram ya, yang sombong haram, yang tidak sombong haram juga. Perbuatan itu sendiri termasuk apa? Kesombongan. Enggak selesai. Enggak ada istilah lagi itu kan kalau sombong Ustaz, kalau enggak sombong enggak diancam katanya. Kita katakan perbuatanmu itu sombong gitu loh. Perbuatanmu memanjangkan sirwal, sarung, jubah sampai di bawah mata kaki itu sombong perbuatanmu. Dalilnya tadi hadisnya Abu Jari tadi itu. Radhiyallahu anhu, rawahu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Hati-hati kamu, tinggalkanlah isbal sarungnya, pakaiannya yang menjulur memanjang sampai di bawah mata kaki. Itu termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai kesombongan. Jadi perbuatan dia manjangkan itu walaupun enggak niat sombong, itu sudah sombong gitu loh. Paham ya? Kok malah dikatakan itu kan kalau sombong Ustaz. Lah perbuatan dia itu enggak niat sombong dah sombong enggak? Paham maksudnya ya? Yang enggak sombong kena ancaman umum neraka. Yang sombong tambah parah lagi apa? Allah Ta'ala tidak akan melihatnya. Sampai masuk neraka Allah Ta'ala enggak melihatnya. Wal iyad billah. Kondisikan ya. Jadi biarkan lawan di kampung diajak-ajak sama orang-orang awam yang jauh dari ilmu, biarkan. Wah, celananya cingkrang, kebanjiran, ya kan? Diajak gitu kebanjiran katanya. Kita katakan biarin. Paham ya? Nah, kalau cuma ngajak-ajak enggak usah direspon, biarin aja. Berikutnya, termasuk perkara yang dilarang, perbuatan dosa yang orang meremehkan. Lubsul qasir war raqiq wad dayyiq min as-siyab linisa. Perempuan berpakaian yang pendek, tipis, sempit. Nah, haram. Pendek, sudah pendek, tipis, sempit lagi. Menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, haram. Inilah termasuk apa? Dua orang yang Rasulullah SAW mengatakan sinfan min ahlin nar. Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua orang termasuk penduduk neraka, aku belum pernah melihat keduanya. Siapa dua orang tersebut? Karena zaman Rasulullah waktu itu mungkin orang-orang masih berhijab gitu loh ya. Tapi di akhir zaman ini kan penuh dengan fitnah, kerusakan. Paham ya? Para umara, para pemimpin mendolimi rakyatnya sudah ada. Para wanita mereka berpakaian telanjang banyak. Paham ya? Rasulullah mengatakan sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua orang termasuk penduduk neraka, aku belum pernah melihat keduanya. Pertama adalah apa? Para pemimpin lahum siyatun ka'adnabil baqar. Mami qaumun lahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki cambuk seperti ekor apa? Ekor sapi. Cambuknya seperti ekor sapi, seperti ekor lembu. Yang dia gunakan untuk apa? Yang dia gunakan untuk mencambuk manusia. Maksudnya seorang pemimpin mendolimi rakyatnya, mengambil harta rakyatnya, mengkorupsi harta rakyatnya. Hati-hati. Itu termasuk yang salah sebutkan. Paham ya? Nah, yadribuna bihan nas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nisaun kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah. Yang kedua, perempuan yang mereka berpakaian tapi layaknya telanjang. Perempuan berpakaian tapi telanjang, yang kalau berjalan berlengok-lengok. Banyak sekarang tersaksikan fitnah, barakallahu fiik. Kemudian apa? Kepala mereka bagian punuk unta yang miring. Kerudungnya model gaul. Wah, ada sambungan rambut palsu gini meninggi, kerudungnya kerudung gaul.
model Turkiya atau yang semisalnya kata mereka. Kita katakan hindari. Hindari ya. Nah, kemudian dipermisalkan apa? Orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah, perempuan-perempuan seperti ini, la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Ancamannya berat perempuan seperti ini. Makanya dikondisikan kalau kita punya adik perempuan, kakak perempuan, ibu misalkan, dinasihati semampunya. Istri jangan sampai lupa. Apa itu? Berhijab yang syar'i. Ini kita lihat ini ya. Perempuan-perempuan yang mereka berpakaian tapi telanjang. Sudah berpakaian masih dicap divonis telanjang karena pakaiannya apa? Tipis, sempit, transparan. Masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya sehingga membuat fitnah kaum lelaki. Paham ya? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Perhatikan ini ya. Mereka-mereka ini orang-orang yang tidak akan masuk surga, tidak pula mencium baunya. Mencium baunya aja enggak. Waliyadzubillah. Fa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Padahal baunya itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Enggak tercium, enggak mencium baunya wala syai'. Ancamannya ngeri. Jadi kita kondisikan perempuan memang lemah, tapi selemah apa perempuan jangan pernah dibiarkan begitu saja. Karena kalau antum biarkan perempuan dalam keadaan bengkok, tetap bengkok terus. Karena perempuan diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Kalau antum biarkan bengkok-bengkok terus, tapi kalau antum paksa untuk lurus, patah. Nah, terus bagaimana caranya menasihati perempuan? Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah perempuan dengan cara yang halus, lembut. Paham ya? Perempuan sukanya kayak gitu, dinasihatin halus, lembut, ibunya, adiknya, istrinya, anak perempuannya dengan cara yang lembut tadi itu. Karena kalau antum paksa, patah. Paham ya? Karena tercipta dari tulang rusuk yang bengkok tadi itu. Kalau antum paksa untuk lurus, patah dia. Nah, terus bagaimana? Pelan-pelan, masukkan dalil Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Dinasihati dengan cara yang baik, yang lembut. Tapi kalau dibiarkan bengkok, ya bengkok terus. Paham ya? Karena perempuan itu pada asalnya apa? Pada asalnya naqsul aql wad din, kurang akal, kurang agama. Bukan meremehkan, merendahkan wanita, bukan. Ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perempuan suruh banyak-banyak apa? Sedekah. Paham ya? Banyak-banyak istighfar. Karena termasuk penduduk neraka yang paling banyak apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni ra'aitu aktsarakunna min ahlin nar. Paham ya? Sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak penduduk neraka. Paham ya? Jadi penduduk neraka paling banyak itu perempuan. Paham ya? Kemudian kenapa digelari kurang akal, kurang agamanya? Kurang agama karena apa? Ada liburannya. Ketika haid enggak salat, enggak puasa. Ya enggak? Nifas juga enggak salat, enggak puasa. Paham ya? Kurang akal kenapa? Karena seringnya sebutkan dalam hadis itu, seringnya suami sudah berbuat baik semaksimal mungkin, ngasih gajinya, nafkahnya, ma'isyahnya, setiap pekan sekali, sebulan sekali, bahkan setiap hari kasih. Itu pun setiap kali suami berbuat kesalahan satu saja, langsung dianggap enggak pernah berbuat baik selama-lamanya. Wah, kamu itu enggak pernah berbuat selama-lamanya, sejak awal nikah sampai sekarang enggak pernah berbuat baik katanya. Padahal setiap hari siapa yang ngasih nafkah? Siapa yang ngasih gaji per bulan, per pekan, uang belanja siapa yang ngasih? Ya suami. Makanya, barakallahu fikum, sebaik-baik wanita ahlus sunnati wal jamaah. Wanita sunniyah salafiyah yang mereka paham dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah paling baik sudah. Kenapa? Karena wanita salihah itu bagaimanapun idaman para pria. Idaman para laki-laki adalah perempuan salihah. Karena perempuan salihah walaupun parasnya enggak cantik, wajahnya enggak cantik, tapi karena kesolehannya tadi dia bisa menjaga kehormatannya, menghormati suami, memenuhi hak suami. Pulang kerja dibikinkan kopi susu, pulang kerja dibikinkan teh, paham ya? Bajunya setrikakan, dicucikan. Intinya tahu tentang hak suami. Walaupun parasnya wajahnya enggak cantik, tapi nampak cantik. Tapi kalaupun perempuan cantiknya luar biasa, kata mereka seperti artis Korea misalkan, cantiknya bukan main. Tapi kalau durhaka sama suaminya, berani sama suaminya, bentak-bentak suaminya, ngatur suaminya, di hadapan suami bagaikan cermin yang pecah. Paham ya? Maksudnya enggak nampak cantik. Jadi kondisikan perempuan yang salihah itulah sebaik-baik perhiasan dunia. Sebagaimana hadisnya yang sahih, riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita salihah. Jadi kalau mencari perempuan jangan bermodalkan cantik saja, bagus agamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Fatfar
Bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang paling bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Paham ya? Jadi jangan mencari bermodal apa? Cantik saja tapi baik agamanya, bagus agamanya. Paham ya? Jangan sampai antum punya pemikiran, dulu pernah ada kisah seorang muhaddits, awal mulanya Ahlus Sunnah pemikirannya, namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan rahimahullah taala. Ahlus Sunnah. Nah, Imran bin Hittan ini awal mulanya tertarik dia, jatuh cinta dia. Dengan apa? Dengan 6 putri pamannya, sepupunya maksudnya. Langsung dia nikahi, tapi waktu itu tujuan dia menikahi putri pamannya dalam rangka untuk apa? Mendakwai biar masuk ke dalam pemikiran Ahlussunnah. Karena putri pamannya ini, sepupunya ini punya pemikiran Khawarij. Bayangkan itu. Begitu dahsyatnya fitnah wanita. Akhirnya Imran Hittan memberanikan diri maju ngelamar. Menikahlah dengan siapa? Nah, dengan putri pamannya tadi itu. Setelah menikah, barakallahu fiik, justru malah terbalik. Imran bin Hittan terseret mengikuti pendapatnya Khawarij, bayangkan. Jadi terbalik. Tujuan Imran bin Hittan menikahi wanita tadi untuk apa? Untuk mendakwai agar meninggalkan pemikiran Khawarij, kemudian barakallahu fikum berpendapat seperti pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun malah terbalik. Malah Imran bin Hittan yang terseret mengikuti istrinya. Bayangkan, fitnah luar biasa. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Idza tazawwaja faqad raqibal bahr. Barang siapa yang menikah bagaikan orang yang barakallahu fikum menyeberangi samudra. Antum tahu samudra antum? Umar? Apa itu samudra? Lautan yang sangat luas. Kalau antum mengarungi samudra, berada di atas samudra, lautan yang sangat luas, di atas kapal banyak gelombangnya. Banyak gelombangnya, ombaknya luar biasa. Kalau antum enggak kuat, udah terombang-ambing oleh ombak, masuk ke dalam apa? Laut tersebut kemudian hanyut, tenggelam sudah. Paham ya? Maksudnya butuh apa? Butuh kekokohan dalam barakallahu fikum kehidupan, apalagi sudah apa? Berkeluarga. Karena terkadang dipermisalkan samudranya itu adalah istrinya. Paham ya? Nah, samudranya istrinya. Jadi kalau dia kalah dengan istrinya, terutama dalam masalah barakallahu fikum mendidik keluarga atau mendidik rumah tangga, itu dikhawatirkan terombang-ambing, akhirnya suami pun nurut dengan istrinya. Allahul musta'an. Selama itu bukan kebaikan, jangan pernah taat kepadanya. Justru perempuan itu ya, istrilah yang wajib taat kepada suaminya dalam hal yang baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Ancaman sudah tahu tadi ya ancamannya ya. Perempuan berpakaian tapi telanjang. Jadi anak sarankan, nasihatkan untuk anak pribadi dan ikhwah seluruhnya, kalau memilihkan pakaian para akhwat, para wanita, pilihlah pakaian yang luas, longgar, lebar. Warnanya jangan warna-warni, pilih warna gelap. Paham ya? Biru tua, coklat tua, hitam, bagus, warnanya bagus. Itu kalau dipakai untuk keluar rumah. Kalau dalam rumah bebas warna-warni, enggak ada larangan. Jangan antum tertarik dengan hizbiyun di luar sana. Yang mereka sudah apa? Punya semacam slogan atau punya semacam pedoman, yang penting pakai cadar walaupun warna-warni katanya. Dinasihati ngoyal, nolak, bangkang, bantah. Alasannya yang penting pakai cadar walaupun warna-warni. Bukan masalah yang penting pakai cadarnya. Masih memfitnah enggak gitu loh. Orang pakai cadar itu tujuannya apa sih? Membendung fitnah. Lah kalau pakai cadar warna-warni, cadarnya pink, kerudungnya apa? Hijau muda. Kemudian jubahnya bunga-bungaan gitu ya. Ada bunga-bunganya itu. Tertarik enggak kira-kira kalau secara spontan itu melihat, tertarik enggak Irsyad? Tertarik enggak kira-kira? Tertarik. Secara langsung laki-laki kalau melihat warna kayak itu kan tertarik. Berarti belum terkondisikan. Berarti dia belum berpakaian dengan cara yang syar'i. Makanya pilih yang paling bagus itu yang tidak bermotif, paham ya? Nah, barakallahu fikum yang sederhana aja, tapi tertutup, paham ya? Sempurnakan lagi dengan burdah, bagus. Intinya warna-warni dihindari kecuali dalam rumahnya saja. Dalam rumahnya bebas, tapi kalau keluar, belanja ke pasar, ngapain milih warna-warni? Nah, biar agak gaya sedikit. Gaya gimana perempuan keluar gaya? Paham ya? Beli cadar model apa? Butterfly. Tahu butterfly? Kupu-kupu. Wah, cadarnya gini bentuknya, kayak kupu-kupu itu. Mau ngapain? Perempuan keluar tuh ngapain kalau hanya untuk berhias atau berdandan lagi? Beli cadar yang normal saja, yang kira-kira tidak menarik perhatian laki-laki gitu loh ya. Perempuan tuh ketika keluar tertutup, aman, biar laki-laki itu enggak terfitnah. Kok malah sekarang modelnya macam-macam. Ada motif, ada bunga-bunganya, kemudian ada model apa tadi? Kupu-kupu, kemudian macam-macam. Ada bunganya di pinggir ini, ada juga. Jadi pakai cadar di pinggirnya ada bunganya ini besar. Narik perhatian.
Allah musta'an. Jadi kalau sudah mengenal dakwah salafiyah, para akhwat terutama, upayakan hindarkan yang namanya caper di luar. Cari perhatian di luar itu hindarkan. Karena apa? Karena tujuan ketika keluar rumah memakai hijab syar'i bukan untuk berias, bukan untuk berdandan, bukan untuk mencari fitnah, tapi untuk membendung fitnah agar laki-laki tidak terfitnah terhadapnya. Masya Allah, na'am. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, berikutnya termasuk dosa besar yang orang bermudah-mudahan waslu syar' bi sya'rin musta'ar li adami aw li ghairihi lirijal wan nisa. Penting ini. Termasuk dosa yang terkadang orang meremehkannya adalah apa? Menyambung rambut dengan rambut palsu. Namanya apa? Rambut palsu, rampal. Rambut palsu. Paham ya? Jadi dia menyambut rambut dengan rambut palsu. Disambung dengan rambut palsu, baik itu rambut manusia atau rambut yang lainnya. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Na'am barakallahu fiikum. Baik rambut manusia atau rambut yang lainnya enggak boleh disambung. Rambut palsu haram. Paham ya? Jangan sampai antum malah beli rambut yang mungkin beli rambut singa dipasang untuk apa? Bermodel atau semisal, jangan. Paham ya? Dikondisikan. Sudah manusia malah mencontoh seperti hewan. Antum lihat di Bangjo itu sekarang. Orang minta-minta. Sudah orangnya sudah manusia malah memakai pakaian apa? Beruang. Allahul musta'an. Kondisikan. Jadi termasuk dosa adalah menyambung rambut palsu. Laki-laki atau perempuan kena laknat. Apa laknat? Ancamannya la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Wal wasimah wal mustausimah. Allah telah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang disambung. Yang menyambung kena laknat, yang disambung juga kena laknat. Dan yang mentato dan juga yang ditato. Tato haram. Walaupun hanya tato apa? Nah, barakallahu fikum, bikinan atau mainan hindari. Jangan bermudah-mudahan main tato. Paham ya? Tato beringin ini ya. Kemudian akarnya di bawahnya. Allah musta'an. Kondisikan jangan sampai ada yang bermain tato, haram hukumnya. Paham maksudnya ya, tato beringin? Kondisikan. Kita lihat sini. Yang berikutnya tasyabbuhur rijal bin nisa wa nisa bir rijal, penting juga. Termasuk dosa adalah apa? Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dalam semua hal. Kondisikan. Pakaian pun upayakan yang pakaian sifatnya khusus laki-laki untuk laki-laki. Khusus perempuan, jangan dipakai barengan kecuali yang sifatnya umum. Ada kaos yang sifatnya umum, dipakai berdua tidak masalah. Ada juga sandal yang sifatnya umum, dipakai berdua tidak masalah. Tapi kalau udah modelnya laki-laki untuk laki-laki, modelnya perempuan untuk perempuan. Paham ya? Yang sifatnya umum tidak masalah dipakai untuk umum karena juga kena laknat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kena laknat ya, barakallahu fikum, ya, laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki sebagaimana datang dalam hadisnya Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat para laki-laki yang mencontoh atau mengikuti barakallahu fikum perempuan. Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah melaknat para wanita yang mengikuti laki-laki. Paham ya? Sudah dilahirkan dalam kondisi perempuan, pengen jadi laki-laki, rambutnya cukur. Istilahnya mereka apa istilahnya? Istilahnya apa laki-laki apa perempuan apa namanya istilahnya itu? Tomboy ya. Jadi perempuan dah ditakdirkan dia jadi perempuan selesai. Ada juga yang sudah dilahirkan laki-laki pengen jadi perempuan, pergi ke Thailand operasi. Ngapain itu loh? Allah musta'an, enggak terima dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jadi laki-laki, pengen jadi perempuan. Aneh kan? Zaman sekarang modelnya seperti itu. Banyak orang yang tertipu dengan apa? Tertipu dengan gaya, tertipu dengan apa? Biar viral, terkenal, akhirnya mengubah ciptaan Allah taala. Sudah laki-laki pengen jadi perempuan. Perempuan pengen jadi laki-laki. Paham ya? Allah musta'an, akhirnya melakukan apa? Operasi plastik. Allah musta'an, kondisikan haram. Laki-laki ya laki-laki, syukuri. Perempuan ya perempuan. Yang berikutnya barakallahu fikum, dua lagi. Sibghu sya'r bisawad. Menyemir rambut dengan hitam, haram. Silakan semir rambut antum tapi warnanya jangan hitam. Lah kalau masih muda boleh enggak Ustaz nyemir rambut pink gitu atau oranye atau rambutnya jingga-jingga itu. Kalau masih muda belum beruban jangan semir.
perintahnya itu kalau udah beruban. Itu kisahnya bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu bapaknya Abi Quhafah namanya, kunyahnya Abu Quhafah namanya siapa? Utsman ya kan? Nah, waktu itu barakallahu fiik kisahnya ketika datang nih Fatu Makkah. Kemudian Rasulullah SAW melihat rambutnya sudah beruban. Langsung Rasulullah SAW mengatakan ghayyiru hadza wastanibus sawad. Ubahlah uban-uban ini dengan warna dan jauhilah warna hitam. Jadi nyemir boleh tapi warnanya hitam. Kenapa kok dilarang warna hitam? Karena antum itu udah tua gitu loh. Paham ya? Ketika beruban itu biasanya udah tua, jangan pengen jadi anak muda lagi. Paham ya? Maksudnya nanti kalau antum sudah tua posisinya, sudah beruban, kok diubah warna hitam, nampaknya muda lagi. Membikin apa? Membikin semacam talbis penyamaran. Jangan. Ubahlah warna yang barakallahu fiikum jingga seperti yang punya Abu Ubaidah ini warnanya kejingga-jinggaan itu ya. Itu beli di mana Pak itu, Pak? Banyak ya? Nah, itu bagus. Paham ya? Tapi kalau warnanya hitam jangan. Paham ya? Mengubah warna hitam jangan, haram. Wastanibu as-sawad. Hindarilah, jauhilah warna hitam. Paham ya? Boleh enggak sengaja dibikin blonteng warna putih atau blonteng itu kayak sapi perah itu? Jangan. Itu nanti juga apa? Mencontoh khawatirnya budaya barat, jangan. Ya cukup satu warna tapi warnanya yang identiknya normal lah. Warna itu kalau dilihat itu bukan warna anak-anak pang itu bukan. Bukan warna yang kayak orang-orang jahat, bukan, warna yang kira-kira kalem. Nanti kalau suatu ketika Anda melihat, nih Pak Abu Baidah ini kalau pas lagi nyemiran lihat contohnya. Paham ya? Dah bagus itu dah ya. Nah, kalau pas saatnya itu kan warnanya jingga-jingga gimana itu. Nah itu. Tapi kalau hitam jangan. Kalau hitam jangan ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kalau masih muda, belum beruban, semir, jangan juga. Karena perintahnya ketika sudah beruban. Ghayyiru hadza wastanibu as-sawad. Ubahlah uban ini, jauhilah warna hitam. Naam. Ikhwan fi din azza jazakumullah barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Taswiru ma fihi ruh fi siyab wal judran wal warq. Wa hamid dzalik. Penting. Menggambar gambar yang ada ruhnya, maksudnya gambar makhluk bernyawa. Baik di pakaian, tembok atau kertas. Hindari. Sekecil apapun gambar yang antum gambar, walaupun antum gambar semut, haram selama ada kepalanya. Paham ya? Gambar semut itu ya, semut hitam antum gambar itu kemudian tulis semut itu. Paham ya? Semut katanya. Haram. Kondisikan ya, haram ada kepalanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah Ta'ala melaknat para penggambar makhluk bernyawa di hari kiamat. Dilaknat. Kemudian orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa di hari kiamat ditantang Allah Ta'ala, ahyu ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang dulu kalian ciptakan, yang kalian gambar itu hidupkan. Enggak mampu mereka menghidupkannya. Kemudian tantangan lagi, ancaman lagi. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat, paling parah azabnya di hari kiamat para penggambar makhluk bernyawa. Ustaz, ana enggak gambar, Ustaz. Cuman apa? Nempelan kamera gitu nanti otomatis dia langsung moto sendiri. Lah siapa yang program? Antum. Yang program kan antum yang kena juga walaupun fotonya motret sendiri. Yang bikin otomatis siapa? Manusia bukan? Manusia. Enggak bisa lari sudah. Paham ya? Itu kan larangannya kalau gambarnya pakai pensil, pena. Kalau pakai video langsung pakai kamera enggak masalah, Ustaz. Kita pakai main kias. Paham ya? Sekarang yang pakai pensil, pakai pena, itu kan enggak mirip. Paham ya? Itu ada dilarang, apalagi yang pakai kamera, pakai video tambah mirip persis. Paham ya? Bahkan kadang lebih apa? Lebih ganteng gitu loh. Paham ya? Itu tambah parah lagi. Kondisikan. Nah, jadi tidak ada main kias itu. Itu kan seperti cermin, Ustaz. Kalau seperti cermin, buang kamera antum, beli cermin. Paham ya? Semua bisa akal-akali. Kalau cuma alasannya ngayal itu ya. Itu kan video kamera seperti cermin, Ustaz. Kalau seperti cermin, video kamera milik antum itu bakar saja. Beli cermin, kita enggak ngeritik. Kalau sama cermin. Cermin beda. Antum bercermin, antum pergi, hilang enggak wajah antum itu? Atau nempel di cermin? Hilang atau nempel? Hilang. Tapi kalau antum di video, di kamera, di foto, syuting, paham ya? Itu nanti ada penyimpanan, situ ada alat penyimpanan. Paham ya? Nah, buktinya tadi antum hadir taklim enggak? Ana hadir. Coba kirim videonya. Nyimpan. Jangan banyak alasan. Paham? Mereka jangan sampai bodoh-bodohi kita ya. Haram. Gambar makhluk bernyawa adalah haram. Yang paling inti titik beratnya kepala.
Hadis yang sahih yang sering antum dengarkan, innamas surah hiya ra's, fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Kalau kepalanya dipotong, dipadamkan, dihancurkan, dihanguskan, dihapus, maka tidak haram lagi. Jadi kalau antum punya gambar di rumah ya dikondisikan. Sampo, sabun, boneka, padamkan kepalanya. Paham ya? Tapi itu punya anak-anak Ustaz. Boneka untuk mainan yang belikan siapa? Yang belikan siapa? Kondisikan. Patahkan kepalanya, buang kepalanya kalau sudah terlanjur. Paham ya? Kalau belum terlanjur jangan. Belikan pakaian yang tanpa bergambar makhluk bernyawa. Kalau anak laki-laki dibelikan yang gambar motor, mobil, tank. Paham ya? Kalau anak perempuan belikan yang gambar pohon, bunga. Jangan dibelikan gambar apa? Hello Kitty. Dibelikan gambar Winnie the Pooh. Paham ya? Dibelikan gambar Doraemon. Jangan ngikutin apa? Permintaan anak. Bagaimana anak itu terdidik ngikuti permintaan orang tua yang baik tadi itu. Paham ya? Ini yang belikan bahnya, kondisikan kalau dibelikan bahnya. Antum sebagai orang tuanya hapus. Jangan ditunda-tunda. Paham ya? Kondisikan. Karena kalau antum atau kita menunda-nunda, di rumah kita bertumpuk gambar makhluk bernyawa, ancaman lagi. Malaikat enggak masuk. Malaikat enggak masuk. Semaksimal mungkin hindari gambar makhluk bernyawa dalam rumah kita. Paham ya? Uang pun ada gambarnya tapi kita tutup. Masukkan dalam dompet aman udah. Enggak dibeberkan di meja gitu. Paham ya? Uang 100.000 gambar apa? Soekarno Hatta. Antum beberkan di meja haram. Disimpan di dompet biar enggak nampak gambar kepalanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat enggak masuk ke rumah yang di dalamnya ada apa? Gambar makhluk bernyawanya dan yang ada anjingnya. Jadi kondisikan semaksimal mungkin hindarkan gambar makhluk bernyawa di rumah kita. Semaksimal mungkin. Punya televisi, sudah sadar, paham as-sunnah, milik antum hancurkan televisinya, selesai. Paham ya? Nah, jadi masa lalu setiap orang punya masa lalu. Tapi upayakan setelah paham as-sunnah, masa depan itu upayakan lebih maju dan bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Selesai. Paham ya? Jangan banyak alasan kemudian terfitnah dengan para dai YouTube, para dai selebritis, Ustaz fulan bin fulan muncul di TV ini, channel ini. Fitnah. Zaman penuh dengan fitnah sekarang itu. Paham ya? Satu contoh aja sebagai penutupan. Barakallahu fikum. Dulu 10 tahun yang lalu, yang anak ingat aja ya, anak ambil yang 10 tahun yang lalu aja. Nah, ketika mereka orang-orang sekarang dikenal Roja TV, Yufi TV, Hizbiyun, Sururiyun, itu waktu itu masih mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Wallahu alam karena sarannya belum ada atau bagaimana. Yang jelas waktu itu masih mengharamkan. Nah, sekarang sudah menghalalkan secara tidak langsung membolehkan. Paham ya? Dengan alasan dakwah, alasan ini dan itu. Paham ya? Padahal apa? Padahal fitnah di balik itu semuanya banyak dan besar. Masa istrinya diajak taklim sama suaminya enggak mau, katanya ada taklim online katanya jadi ada di kamar gitu, istrinya enggak mau diajak taklim kajian ini enggak mau dia, istrinya. Dia pengennya mau taklim online di dalam kamarnya, ternyata dalam kamarnya dia apa? Nyetel YouTube, dengarkan kajian ustadznya lewat YouTube tadi itu. Oh, senyum-senyum sendiri, tertawa sendiri, nyata kemudian ternyata istrinya apa? Tertarik dengan Ustadz Fulan bin Fulan tadi itu. Suaminya pulang, istrinya udah capek ini dan itu, akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi? Perceraian. Banyak kejadian seperti itu. Maksudnya apa? Terfitnah dan gambar tadi hindari. Orang ketika belajar tidak butuh gambarnya, yang dibutuhkan ilmunya. Antum mengkaji kitab Syekhul Islam, mengkaji kitab Imam Nawawi, mengkaji kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang antum butuhkan gambarnya mereka atau ilmunya? Ilmunya, enggak perlu lihat gambar mereka. Jalan. Paham ya? Tapi kalau mengandalkan gambarnya belum tentu dia akan masuk ilmunya. Cuma tertarik dengan gambarnya aja. Allahul musta'an. Dikondisikan ya. Nah, barakallahu fikum, itu yang bisa Anda sampaikan. Jadi peringatan yang terakhir tadi itu masalah gambar makhluk bernyawa. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Boneka pun belikan boneka yang tanpa kepala kalau ada. Kalau enggak ada bikin sendiri. Pakai kain itu, enggak ada kepala, udah kasihkan seneng anak-anak udah. Paham ya? Adapun kalau beli gambar makhluk bernyawa, boneka atau semisalnya di pasar jangan. Karena apa? Karena masuk dalam ancaman, di samping itu gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak masuk ke rumah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.